warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kembali saya akan menginformasikan kepada kita semua terkait dengan berita Bambang Tri Mulyono yang terus-menerus menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, setelah beberapa hari yang lalu itu diberi kesempatan berbicara di podcast baik oleh Sugi Nur maupun Reply Harun, membuat kemudian publik ramai-ramai membicarakannya. Ya, kenapa demikian? Karena Sugi Nur ini kan orang yang memang cukup tenar ya di media sosial, yang memang sering berhadap-hadapan dengan rezim Jokowi. Demikian pula Bapak Reply Harun ya, juga seorang tokoh yang cukup dikenal di Republik ini sebagai ahli pakar tata negara yang kemudian mewawancarai Bapak Bambang Tri Mulyono. Tetapi kali ini ada hal yang kemudian betul-betul membuat kita tercengang ya. Bagaimana seorang Bambang Tri Mulyono itu melakukan sebuah tindakan yang menurut kita ini betul-betul di luar nalar ya. Dia menggugat Bapak Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ijazah palsu. Coba kita pikir. Seorang presiden ya, orang nomor satu di Republik ini itu kemudian digugat ke pengadilan karena diduga menggunakan ijazah palsu atau memalsukan ijazah, sebagaimana yang sering kita dengar dari pernyataan Bambang Tri ini. Dan ini dari sisi keberanian ya, kita patut ya mengajukan jempol kepada Bambang Tri ini. Ya, ini betul-betul berani ya. Atau bukan lagi berani, tapi sudah di atasnya berani nih. Ya, mungkin orang menyebutnya ya ini sebuah tindakan gila ya. Karena sebagaimana kita tahu yang dia gugat ini siapa ya. Andaikan mungkin guru atau hanya kepala sekolah atau pejabat biasa, hal yang mungkin ya lazim, ini biasa-biasa saja. Tetapi yang dia gugat ini seorang presiden loh. Ini yang membuat kita betul-betul kaget dari sisi keberanian Bapak Bambang Tri Mulyono ini. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kan beliau ini ditangkap ya, di penjara gara-gara menulis buku Jokowi Undercover, yang mana isinya itu memang banyak menyerang Pak Jokowi dengan segala macam tudingan ya. Disebutlah anak keturunan PKI ya, termasuk kemudian ijazah palsu yang membuat ya waktu itu dia dipenjara ya. Setelah keluar ya kembali berulah. Nah, tetapi ternyata bahwa pernyataan Bambang Tri ini yang beberapa hari viral ini kemudian mendapat respon dari masyarakat ya. Salah satunya ada kelompok warga yang kemudian menuntut agar Bapak Bambang Tri ini kemudian diproses ya sama polisi karena menebar berita-berita yang diduga itu adalah berita hoax. Ya, kita coba baca beritanya. Ya, sebut ijazah Jokowi palsu, polisi diminta segera tangkap Bambang Tri. Pipa Nasional, sekelompok pemuda yang menamakan diri Aliansi Milenial Muslim Minang menggelar aksi di depan Polda Sumatera Barat. Mereka meminta Polri untuk menangkap konten kreator Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, karena membuat podcast yang diduga merendahkan kehormatan Presiden Jokowi. Nah, itu salah satu berita
ya protes daripada sekelompok masyarakat, bahwa kemudian Bapak Bambang Tri ini melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ini tentu membuat betul-betul kita kemudian kaget bukan kepalan ya, karena apa Bapak Bambang Tri tidak mikir bahwa kalau ijazah Pak Jokowi itu kemudian palsu, harusnya dia melihat ke belakang bahwa ketika Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota di Solo, itu pasti diverifikasi oleh KPU. Kemudian mendaftar lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta, pasti diverifikasi lagi oleh KPU. Nah, ini kenapa baru sekarang kemudian Bapak Bambang Tri melakukan gugatan? Ini kan yang menjadi pertanyaan di benak kita semua. Apa sih sebenarnya motif-motif daripada Bapak Bambang Tri ini kemudian baru sekarang melakukan ya gugatan terkait dengan ijazah palsu itu ya. Tapi kita akan coba membacakan dulu berita tentang gugatan Bambang Tri ini ke pengadilan. Kita coba baca beritanya. Jokowi digugat ke pengadilan soal ijazah palsu. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penggunaan ijazah palsu pada pemilihan presiden 2019 lalu. Gugatan ini didaftarkan oleh Bambang Tri Mulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Berdasarkan penelusuran di laman resmi Pengadilan Jakarta Pusat, gugatan terhadap Jokowi tercatat dengan nomor perkara 592 garing PDT.G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Tidak hanya Jokowi, Bambang Tri juga menggugat Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Ya, jadi memang mengagetkan ya, dan tidak main-main Bapak Bambang Tri betul-betul melakukan tindakan di atas batas-batas normal manusia pada umumnya. Ya, sekali lagi kita akan melihat bakal seperti apa ujung daripada keberanian ya daripada Bapak Bambang Tri, apa akhir dari sebuah tindakan ya yang menurut kita ini sebuah tindakan kegilaan untuk kemudian ya melakukan gugatan-gugatan terhadap seorang kepala negara ya, padahal fakta-fakta di lapangan ya sudah membantah itu semua ya. Semua orang tahu bahwa dia mendaftar sebagai wali kota Solo ya pasti melakukan verifikasi ijazah ya. Mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta waktu itu pasti verifikasi ijazah. Lalu kenapa baru sekarang? Kita akan tunggu seperti apa akhir daripada masalah ini, dan kita akan melihat akan seperti apa pula ya. Kita tentu berharap bahwa ini harus ada kejelasan ya dan kepastian hukum terhadap berita-berita yang telah membuat ya suasana kegaduhan di Republik ini, yang telah membuat ya simpati publik kemudian menaruh curiga ya karena berita-berita yang membingungkan kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.